kurang bagusnya seorang Trianingsih itu berapa emang ya? Wah, gila, gue lebih cepat dari Trianingsih. Welcome to another episode of Sweat and Chat. Well guys, kalau misalnya selama ini lu ngikutin Sweat and Chat, lu pasti tahu ya, kita biasanya ngobrol sama selebriti atau artis, public figure yang mempunyai gaya hidup sehat. Tapi kali ini, gua akan ketemu sama atlet nasional. Dan man, achievement dia itu luar biasa banget. Dia adalah masih pemegang rekor nasional di Indonesia. Dan itu ada 9 rekor yang dia pecahkan. Dan habis itu dia juga mempunyai 9 medali emas, I think, di SEA Games. An Olympian. My goodness, ini datanya gila, no play-play banget dah. Bener-bener banyak banget sampai gue sendiri juga bingung. But anyway, hari ini gue datang ke stadion ini karena gue tahu dia sering banget latihan di sini. Oh, itu dia. Oh, ini lagi warm up tuh kayaknya. Alright, langsung aja kita samperin ya, Trianingsih. Come on. Loh, Kak Daniel, wah, Trianingsih. Kak Daniel ngapain? Gue minder soalnya, jadi gue kayak ngikut di belakang aja udah gitu kan. Padahal bareng aja. Siap. Tria, thank you so much untuk kita bisa ngobrol-ngobrol. Ini ngomong-ngomong, tadi lo kayak warm up dynamic gitu tuh. Iya, karena Kak, kalau memang kita mau aktivitas lari, bagusnya tuh dynamic warming up, Kak. Oke. Oke, gitu ya. Yaudah gue ikutan ini deh, warming up sama lo deh. Oke, langsung aja berarti. Gak gitu Kak, gak gitu. Jadi ini pertama Haimi. Oh, Haimi. Oke. Tapi ngomong-ngomong, rutinitas lo sekarang ngapain sih? Aku sekarang aktivitas seperti biasa, latihan juga. Karena aku juga ada beberapa maraton yang mau aku ikutin. Oke. Kemarin itu terakhir maraton Chicago. Iya, aku kemarin ikut maraton di Chicago. Ya. Alhamdulillah finish strong. Wow. Berapa jam? Aduh, kalau waktunya sih kurang bagus ya. Cuman oke lah. Oh ya? Kurang bagusnya seorang Trianingsih itu berapa emang ya? Aku kemarin 4 jam. Hah? Gila, gue lebih cepat dari Trianingsih. Iya, keren banget. Mantap. Oke, jadi sekarang ini aktivitas lu ngapain? Kalau misalnya lagi persiapan untuk maraton berikutnya, lu kayak istirahatnya gimana? Abis itu bangunnya jam berapa? Oh, kalau untuk persiapan maraton, karena kan maraton kan pasti panjang ya Kak, yang kita persiapan pasti larinya jauh-jauh karena kita fokus ke endurance kan. Pasti bangunnya pagi, persiapan. Kan kita tahu juga Jakarta lagi polluted banget. Jadi emang harus lebih pagi. Right. Tapi kalau misalnya dari nutrisi sendiri, lu ngejaga juga gak sih? Kalau aku Kak, nutrisi kejaga sih kan kayak memang makan 4 sehat 5 sempurna, terus minum multivitamin untuk tambahan gitu kan. Jadi ya supaya asupan tetap terjaga karena kita larinya banyak kan. Ya. Kak Daniel kan mau persiapan apa nih? New York. Oh, kayaknya mau New York Marathon. Terus mau berangkat kapan? Begitu ditanya seperti itu, perut gue langsung mules. Besok gue berangkat. Itu like literally besok malam gue berangkat ke New York. Jadi ini bikin sedikit mules ya barusan ditanya seperti itu. Jadi sekarang mungkin tapering aja kita ya, larinya ya. Iya, tapering aja Kak. Ya udah yuk kita lari sekarang yuk. Lari lucu aja ya. Oke, siap. Lari lucunya Trianingsih itu seperti apa gitu. Mantap, yuk. So, Tria, kenapa lu ingin memulai lari? Aku awalnya tuh nggak suka lari Kak, tapi iya emang beneran. Lari yang gue temuin emang gitu, awalnya mereka nggak suka lari. Gue sendiri juga sebenarnya nggak suka lari. Iya, makanya.
Tapi karena kakakku kan emang udah duluan lari ya. Oke. Jadi aku termotivasi nih. Aku ngerasa aku punya bakat juga nggak ya gitu. Right. Jadi ada kayak sister rivalry gitu nggak? Oh, kalau aku sama kakak aku sih enggak ya. Kebetulan aku justru malah termotivasi dan dia juga senang aja gitu adiknya mau olahraga lari gitu. Tapi yang mecahin rekor dan lain-lain tuh kebanyakan Tria kan? Iya, jadi aku mecahin rekor kakakku dan dia happy sih yang mecahin adiknya sendiri. Wah. Bahkan aku sering kayak nanya-nanya tips kan sama Kak Mbak Rui. Berapa rekor by the way Tria? Sekarang ini, tadi sih pas di opening gue udah ngomong ya, tapi ini kebanyakan banget gue yang bingung. Jadi aku ada 11 rekor. Oke. 9-nya nasional, terus yang 2 lagi tuh rekor SEA Games. Wow, Southeast Asia. Yes. Sampai sekarang SEA Games masih dipegang sama Tria? Masih yang 5.000 sama 10.000 meter. Wow, hidup sebagai atlet itu kayak gimana sih? Umur 14 tahun, Iya. yang harusnya lo kayak ke sekolah, habis itu main, nongkrong. Tapi lo sendiri itu kan banyak pengorbanan jadinya. Iya sih, jadi memang nggak terlalu banyak waktu nongkrong, cuman jadi hidupnya memang fokus ke olahraga lari ya. Karena aku kan pagi latihan, terus nanti sekolah. Kalau masih junior dulu sih latihannya nggak terlalu banyak Kak. Oke. Jadi kayak jam 6 latihan, jam 7 selesai, ya udah langsung persiapan sekolah. Habis itu sore latihan lagi, pulang sekolah. Pulang sekolah latihan lagi. Ada berapa medali emas by the way? Aku ada 11 medali emas SEA Games. Alhamdulillah. 11 medali emas SEA Games. Woo! Oke. Kalau misalnya fokusnya udah ke 11 medali emas tersebut, latihannya seperti apa? Nah itu memang latihannya lumayan padat ya. Jadi kayak 12 sesi 1 minggu. Oke. Terus aku kayak ada training camp gitu juga kan. Oke. Jadi memang udah fokus untuk ke multi event tertentu itu. Ya udah latihan aja seperti biasa. Tapi aku tetap sekolah. Oke. Itu latihan tuh biasanya sampai muntah-muntah gitu nggak sih? Pernah sih Kak. Karena kan kadang-kadang kan itu di ambang batas kemampuan kita kan. Iya. Jadi ya salah satunya efeknya itu. Waktu tercepat maratonnya berapa? Aku di 2 jam 31 menit. Untuk latihan ke 2 jam 31 menit, yang super cepat by the way. Ya, 2 jam itu seminggunya lari berapa kilo? Aku kalau misalnya lagi persiapan maraton, ada satu sesinya tuh lari 35 kilo. Oke. Tapi itu 1 kali aja. Ya, peak lah ya. Tapi peak itu sama 1 minggu lari berapa kilo? Bisa lebih dari 100 kilo? Lebih dong Kak. Jadi bisa dari sampai 190 km lah. 190? Jadi kayak kita dari start dari 120 sampai 190. Dia ngomong 190, gue yang... Soalnya 100 kan kalau aku kan 12 sesi ya. Kalau Kak Daniel kan karena kesibukan paling cuma 5 sesi kan seminggu. Bukan atlet, iya. Iya, itu kenapa jadi kelihatan padat banget. Iya sih. Itu benar-benar hidup mati benar-benar untuk Indonesia. 2 jam 30. Pernah ngerasa bosan gak sih by the way? Pernah banget. Pernah. Kapan? Jadi gini, kalau misalnya lari, rutinitas tiap hari tetap lah ya. Kita semua yang punya rutinitas tiap hari ada someday tuh bosen gitu. Iya, jenuh gitu ya. Jenuh, kok gini-gini aja ya. Iya. Nah biasanya sih kalau aku lebih ke kembali lagi ngasih mindset positif gitu. Terus satu lagi yang paling bikin aku semangat lagi tuh ya tanggung jawab sih Kak. Wow. Karena kan aku harus ada target di depan nih, misalnya nanti mau SEA Games nih. Sebagai duta bangsa yang baik, aku tetap harus bisa menjaga itu untuk bisa memberikan yang terbaik gitu nantinya. Di SEA Games kan itu lawannya orang-orang dari luar Indonesia. Pernah nggak ngerasa minder? Aku tidak pernah merasa minder sih. Aku merasa ini aja, paling pokoknya aku udah mempersiapkan diri yang terbaik. Ya udah God do the rest aja Kak. Oh wow. Do your best. Iya, udah lakukan yang terbaik. Iya, gitu aja.
Oke. Udah cukup nih Kak kayaknya. Gitu ya? Iya udah. Gak apa-apa sih, gue cuma so capek aja. Gak apa-apa kan Kak Daniel tapering ya, jangan banyak-banyak loh. Ini cuma Banyak. acting capek. Biar kelihatan kayak lari sama Tria Ningsih tuh. Aku juga capek. Alah. Tria. Gue penasaran deh, ada gak sih lowest moment di karir lo sebagai seorang atlet? Kalau di atlet itu lowest momennya pasti pas cedera sih. And I've been there. Cedera? Aku pernah di situ. Aku pernah cedera di plantar fasciitis. Plantar sama metatarsalgia di depan. Terus akhirnya aku memutuskan untuk stop running dulu ke podiatris bla bla bla. Wow. Ya udah, penyembuhan itu sekitar 6 bulan lah Kak. Baru bisa lari lagi. Bentar. Itu lu udah menang medali emas? Udah. Aku abis SEA Games di Myanmar. Abis SEA Games di Myanmar, medali emasnya udah dapat berapa tuh di situ? 8 lah. Udah 8. Iya. Dan abis itu lu injured. Ya. Oke. Pas injured, ada nggak sih kepikiran ini kayaknya saatnya gue pensiun? Udah, stop, kita gantung Sepatu. Selesai gitu. Belum ada sih, kayak masih merasa kenapa nih injured, bisa nggak ya sembuhin? Karena memang kita kan disupport ya di dalam, kalau nasional kan pasti ada psikolognya ada, pokoknya kita setim kan, jadi ya aku juga konsultasi sama mereka dan mereka menyatakan kayak kayaknya disembuhin aja dulu Kak gitu. Right. Jadi aku ikutin saran mereka untuk penyembuhan dulu. 6 bulan tuh? 6 bulan itu nggak lari, pokoknya fokus penyembuhan. Terus akhirnya baru mulai lagi Kak. Atlet itu kan mata pencarian lo gitu selama 6 bulan. Kalau misalnya lo nggak lari sama sekali, itu ya banyak tuh rasa ketakutan. Kayak wah abis ini sih lari gue makin pelan nih. Otomatis, ya, aku kan? ngulang lagi. Gue aja juga kayak gitu, maksudnya bukan atlet gitu ya. Tapi maksudnya lagi pengen coba ngejar sebuah target. Pas begitu sakit DBD, 3 minggu, habis itu gue bilang, wah udah nih setelah 3 minggu nih berat nih untuk mulai lagi gitu. Nah, Tria sendiri setelah 6 bulan gimana tuh? Setelah 6 bulan aku kan udah kayak baby lagi nih untuk running. Jadi Kak bener-bener kayak mulai start lari 30 menit lagi gitu Kak. Wow. Belajar lari lagi, cuman karena memang aku kan udah professional runner ya, ototnya udah terbangun. Jadi dia untuk kembali lagi sih mungkin lebih cepat, tapi prosesnya lebih menyakitkan. Itu kayak biasanya tuh aku bisa lari segini, nih aku lari ke segitu aja susah banget. Itu kan lumayan mentalitinya tuh lumayan harus tetap firm gitu kan. Ya udah, tapi dari situ aku jadi lebih bisa belajar, bisa lebih dewasa untuk menyikapi segala sesuatu hal. Like kita mesti berproses lagi kan. Ya udah. Dan alhamdulillah setelah aku recovery itu mulai lari SEA Games lagi justru bisa lebih bagus. What? Iya, jadi ngalahin rekor sendiri? Kalau rekor sih enggak ya, tapi ini Kak, jadi waktu di Myanmar kan aku sempat dapat 1 emas 1 perak. Ya. Di SEA Games Singapura waktu itu 2015 tuh aku bisa dapetin 2 emas lagi. Dan bener-bener larinya tuh lebih nyaman. Lihat video aku yang itu nggak, last lap. Itu tuh aku bisa overlapping yang nomor 2-nya. Jadi dia bagus, ya maksudnya bisa seenak itu larinya gitu. Gila. Ya alhamdulillah sih. Buat kalian yang mungkin suka lari, kalian pasti sering banget ya ngalamin yang namanya self talk tapi yang toxic gitu. Dimana pas lagi udah kilometer keberapa, lu mikir, wah gue kan baru aja injured. Ya orang ngerti lah kalau misalnya gue nggak sebagus sama yang kemarin. It's okay kalau misalnya gue jalan. It's okay kalau misalnya gue nggak sekenceng itu. Lu gimana cara mengalahkan si self talk itu gitu? Kalau aku sendiri ya Kak, biasanya aku tuh gini, pokoknya aku punya target SEA Games dan aku mesti lebih baik. Aku udah ngabisin waktu buat pemulihan, jangan sampai itu sia-sia cuman gara-gara pikiran-pikiran yang nggak penting ini. Karena aku yakin banget pasti aku bisa berproses. Gitu aja sih. Jadi percaya sama proses banget. Itu menurut gua. Kita tahu apa yang kita mau, fokus ke situ. Yang lainnya hanya noise. Yang lainnya cuma distraction.
Kita fokus sama goal kita terus gitu. Udah lah, kalau gitu gue langsung lari ke New York aja sekarang deh. Yuk. Gue nemenin Kak Daniel sampai New York. Sini aja. Bukan sampai New York, sampai Tribun. Sampai Tribun dulu ya Kak. Aku kasih semangat aja buat New Yorknya. Tapi gue butuh advice. Lu kan udah, berarti kalau misalnya maraton sendiri udah selain World Major ya. Kalau World Major kan baru sekali gitu ya. Tapi maraton sendiri itu udah berapa kali? Aduh, aku udah banyak ya. Aku pernah ini Kak, ikut Hong Kong Stand Marathon dan aku jadi yang pertama overall winnernya. Nah, itu lumayan achievement yang bagus lah. Yeah. Terus aku juga pernah Olympic Games. Yeah. Itu ikut maraton juga. Oke. Tips buat gue yang besok akan ke New York Marathon. Kalau buat Kak Daniel, karena sekarang kan ini tinggal seminggu lagi ya. Yeah. Ini udah tapering, ya pokoknya happy aja. Dibikin seneng aja. Terus jangan lupa targetnya nanti jangan terlalu ambi. Iya, paham lah. Pokoknya maraton jaraknya jauh ya. Itu aja, sesuaiin aja sama pace-nya yang udah direncanakan. Udah di sana. Pokoknya yang penting masih tetap ada shakeout run. Udah. Oke, untuk ngalahin diri lu sendiri di kilometer 32 sampai 35 itu gimana? Kalau aku sendiri ini sih Kak, buat mengalahkan diri sendiri untuk menyelesaikan maraton itu sendiri ya. Itu biasanya aku memang pokoknya dari start aku pokoknya harus sampai finish line. Pernah kena wall nggak? Alhamdulillah sih enggak sih. Oke. Aman-aman aja. Oke. Karena memang kan kita udah persiapan, udah persiapan, nutrisi dijaga, istirahat juga. Kayak maksudnya a week before itu kita udah menyimpan tenaga yang nggak cuman carbo loading untuk makanan aja, tapi kita kita siap-siap untuk istirahatnya dibagusin, hidrasinya dibagusin. Jadi pas waktu pertandingan ya udah tinggal go with the flow aja gitu. Ini mungkin nggak banyak yang tahu juga, tapi kita di Pengalengan sempat latihan bareng. Iya bener banget. Latihan bareng Trianing sih ya. Kita sempat latihan bareng dan habis itu Tria bilang kalau misalnya lu suka banget kalau lagi lari. Lu mikirnya justru malah zikir, lu berzikir gitu, iya berdoa. Iya bener itu banget itu. Ya itu gimana sih, boleh ceritain dikit gak? Jadi karena maraton kan jaraknya nggak pendek ya Kak. Terus kita mau ngapain nih, kadang-kadang kalau mau lihat sekitar juga udah boring. Dan aku kan memang pace-nya lumayan, kalau pas lagi tanding pace-nya lumayan cepet ya. Jadinya ya untuk bisa tetap menjaga kewarasan kita. Ya kan daripada kita ngeblank tiba-tiba, aku biasanya memang dikir atau selawatan. Karena kan ritmenya sama tuh kayak Allahumma sholli kayak gitu, kayak sama ritme lari gitu menurut aku. That's so cool, right? That's so cool. Oke, Tria, setelah New York tahun depan gue bakal ke London. Oke, jadi itu New York itu bulan November, gue ada waktu Desember, Januari, Februari, Maret untuk latihan lagi, dan habis itu April London Marathon. Yep. Tips buat gue latihan, karena gue lagi pengen break di bawah 3 jam 30, jadi mungkin sebisa mungkin kalau misalnya di bawah 3 jam 20 lebih bagus lagi, jadi latihan gue nih bakal lebih intens lagi ya. Nah gue penasaran aja, ada tips gak buat gue untuk latihan kedepannya supaya bisa break di bawah 3 jam 20? Kalau tips aku sih Kak, yang pasti ya kita semua tahu ya, kita kan lari, otomatis sepatunya harus bagus. Jadi running gear-nya kita tuh mesti disesuaikan. Kayak kadang-kadang orang kan lagi FOMO sama plat karbon gitu, jadi kayak hajar aja mau aktiviti apa semuanya plat karbon. Kalau menurut aku untuk semua aktivitas lari kita kan ada berbagai jenis latihan ya. Dan berbagai jenis kaki juga. Itu dia, jadi kayak kita harus menyesuaikan sepatu sesuai dengan jenis kaki, sepatunya sesuai dengan jenis latihan. Kayak kalau misalnya kita running drill ya jangan gunain plat karbon kayak ini. Tapi aku biasanya kalau pas isi run itu aku pakai New Balance series yang 1080. Itu enak banget buat isi run. Terus bisa juga buat jalan karena dia foamnya tuh nyaman, terus pokoknya fleksibel gitu loh buat jalan, buat lari gitu. Nah kalau untuk kayak high intensity, long run, terus kemudian race tuh aku biasanya pakai ini Kak. Fuel Cell Supercom Elite V3 ini. Karena dia kayak udah plat karbon,
full shell tuh midsole-nya udah 2 layer gitu. Wow. Jadi terus uppernya juga breathable gitu kan, jadi nyaman banget buat lari. Wow, oke. Ini langsung dari sang pemegang rekor nasional, pemegang rekor SEA Games. Wow, gue yakin banget itu udah tips yang paling bener sih ya. Nah, tapi kalau misalnya untuk semua penonton di rumah yang sekarang ini terinspirasi nih ya, pengen lari dari couch, dari sofa, yang biasanya nongkrong nonton drakor, dan mereka pengen coba mulai lari 5 kilo, itu gimana? Jadi buat kalian yang memang mau mencoba gaya hidup sehat gitu ya, kamu tuh nggak perlu se-expert atlet kayak aku gitu, tapi yang penting tetap latihan, continue, disiplin, terus maksudnya larilah sesuai dengan pace gitu, ikutin step-stepnya, itu nyaman banget kok untuk being a runner. Right. Iya kan Kak? Betul banget, betul banget. Kalau misalnya buat gue, lu itu misalnya lu punya target 5 kilo, ya udah lu coba selesain 5 kilo, lu mau lari, lu mau jalan, yang penting lu selesai 5 kilo, ya gak sih? Iya bener Kak, terus lebih bagus lagi kalau misalnya kita tuh masuk ke komunitas. Nah Kak Daniel nih atau temen-temen bisa masuk ke NBRC, di sana tuh belajar lari dari bener-bener nol lari sampai ya kalau kita mau kayak step ahead, mau 5K, 10K, half marathon, marathon, itu bisa belajar di situ bareng-bareng gitu. Jadi lebih seru. NBRC itu New Balance Running Club ya? Yes, correct. Benar. Berarti langsung aja lihat ini detailnya di bawah sini kalau misalnya kalian pengen tahu what's the next step untuk join si NBRC. Dan gue sendiri percaya bahwa there's so many interesting running stories di luar sana, dan gue pengen encourage kalian untuk join Run Your Way Challenge. Oke, jadi sekarang kalian bisa kasih tahu ke kita versi running kalian di IG Reels. Oke, jangan lupa untuk taruh hashtag Run Your Way, dan habis itu bisa ngedapetin dan memenangkan hadiah running gear dari New Balance. Harganya jutaan rupiah guys. Alright, so thank you banget Trianingsih. Sukses, dan kita akan ketemu di World Major Marathon berikutnya. See you Kak. See you. And good luck. Yes, thank you. Alright, dan kita akan ketemu lagi di episode Sweat and Chat minggu depan. Anyone can run, so run your way. Peace out guys. Bye.